Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara UJ, Ustadz dan Jamaah. Masih tetap semangat, Bu? Masih, dan juga mudah-mudahan pemirsa di rumah masih tetap semangat ya nonton acara Ustadz dan Jamaah. Baik, di segmen tadi ada pertanyaan belum dijawab, tapi kami buka dulu lah pertanyaan ya. Silakan. Lagi terakhir dijawab Ustadz, dari dan dulu. Baik, dari Iwapi, silakan Ibu pertanyaannya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya hormati, Iya, Ibu. saya Ibu Evi Darwis dari IWAPI Provinsi. Ibu Evi. Ya, dari Silakan. IWAPI Provinsi Jambi. Iya Ibu, silakan. Pertanyaan saya menyimpang dari tema kita. Iya, silakan Ya, Ibu. begini Ustaz, tentang pria yang memiliki istri dua. Oh, poligami namanya Bu. Ya, poligami. Di sini kedua istrinya memiliki anak dari suami tersebut. Ya, enak macam itu. Ya, jadi alhamdulillah. Mungkin pada waktunya Iya, terjadi sesuatu tutup usia, iya. masa tutup usia. Jadi karena ibunya dua dan anak-anak dari ibu yang dua ini, bagaimana pembagian harta warisannya Iya. yang adil sesuai menurut agama Islam. Gitu Ustaz. Iya. Saya rasa hanya itu. Dadu nambu dak Bu? Dadu nambu. Sekok tuh lah. Iya, kaki nambunya. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poligami rule. Ya, kalau tiga Pak apa namanya Pak? Hah? Poligami juga. Oh, kalau dua poligami, kalau tiga Pak? Poligami juga. Poligami juga ya. Kalau beda pula. Tadi Ibu nih Bu yang bertanya. Silakan Bu. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz, di luar tema, Nama di Bu? waktu kita sujud, Namanya Ibu? Nama Ibu siapa Bu? nama Isnawati dari Ibu BKMT Jambi Isnawati. Selatan, di Silakan, bawah asuhan Ibu Ibu Isna. Aja Lasmi. Iya. Ya, Ini waktu sujud mengenai kaki Pak Ustadz. sujud. Oh, sujud. Injit waktu. Masalah sembahyang Bu ya? Ah, iya. Ya, masalah sembahyang. Kalau kita kakinya sakit tidak bisa diinjit, gimana Pak Ustadz? Ya. Ada orang yang bilang ditekuk gini itu boleh kan? ya. Kalau diginiin tidak sah sholat kan? Akan saya jelaskan nanti Ibu insya Allah. Oh iya. Gitu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pas singko juga ya. Singko. Dari pasar. Silakan Ibu dari pasar. Senam nih kayak ini. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahidah dari perwakilan Kecamatan Pasar. Wahdah dari Pasar Langgar Al-Kaf ya. Silakan Ibu. Ini Ustadz, ini luar tema Ustadz. Silakan. Nah, asal jangan luar ruangan Bu. Panas. Ini masalah sholat gitu Ustadz. Sholat wajib kan ada sholat sunatnya, ba'diyah dan qabliyah. Ya. Nah kita mengerjakan sholat, misal sholat wajib, sudah mengerjakan sholat ba'diyah. Bagaimana caranya? Apakah kita wirid dulu atau kita ba'diyah dulu? Iya, iya. Nah, yang kedua Ustadz, Oh, nambu juga ya. Jangan makan main nambu Boleh kan? pertanyaan. Silakan, Ibu. Juga ya. sholat apa? Mana yang paling utama, sholat sunat ba'diyah dan ba'diyah, apa kita mengkadak sholat? Nah gitu Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat pertanyaannya. Dari itu Ibu. Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya Ibu. Nama saya Hajah Rahmawati dari BKMT Provinsi. Ibu Hajah Yang ingin Rahmawati. saya tanyakan Ustadz, Iya Ibu.
Tadi Ustadz sudah bicarakan tentang sunat Rasul. Ya. Nah itu bagi laki-laki. Nah ini bagi perempuan. Khitan, Bu, Dulu ya. di zaman saya dulu, anak saya sunat. Di zaman saya dulu, waktu turun mandi langsung disunat anak perempuan itu. Tapi sekarang ada peraturan dari Menteri Kesehatan, bagian kesehatan lagi tuh Pak Ustadz. Ya, Kementerian Kesehatan. Tidak boleh lagi anak itu disunat karena merusak daripada bagian saraf otaknya yang meregang dari sana. Tapi setelah saya lihat, barangkali juga saya tidak pasti ada mudaratnya ada manfaatnya tidak disunat. Yang saya nampak sekarang ini anak-anak remaja sangat suka kumpul kebo kumpul kambing sama-sama itu kumpul bebas, pergaulan bebas. Apakah itu penyebabnya? Saya tidak tahu juga. Mudah-mudahan Pak Ustadz semuanya tuh ada jawabannya bagi pada para hadirin ibu-ibu yang ada di sini. Kalau memang kita mempunyai rasa itu wajib atau sunat, itu kan sunat lah, tidak wajib ya. Tapi ada manfaatnya bagi kesehatan untuk meminimalisir bukan? Rasa hormon itu Pak ya, yang manukan di situ. Kan kalau perempuan nih maaf Pak Ustadz ya, kan ujungnya dikit aja yang dibuang Pak Ustadz. Jadi ujungnya tuh yang berbahaya, katanya ujungnya tuh yang bikin getal katanya. Itu enggak dibuang jadi tambah getal dia ada besar. Maaf Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan dulu ada. Oh ya, pertanyaan. Nah, Ibu Ketua, silakan Ibu. Perasaan dari IPW masalah sunat tuh Pak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Nama saya Ibu Ratu Mas Farida dari BKMT Kecamatan Danau Telu. Saya ingin menanyakan masalah sholat sunat duha dan sholat tahajud Pak Ustadz. Ini kalau kita kan sembahyang itu kan ada ayat tertentu untuk mengerjakan sholat duha dan tahajud. Nah jadi bagaimana seandainya ada yang tidak tahu ayat tersebut dan doa-doanya, jadi bisa tidak diganti dengan ayat yang lain Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, kita jawab. Iya, ada pertanyaan. Baik. Tadi dari Danau Teluk, Ibu Anita, dakwah kepada suami boleh tak? Ngapoi tak? Boleh Bu ya, cuman jangan pula pakai mic. Duduk situ. Assalamualaikum. Makasih. Bapak-bapak. Ya, dakwah dimaksud ngajak, Bang semayang Bang. Itu dakwah Bu ya. Ya, abang kok malam semangat. Suku semayang deh enak. Mau semayang dan ada jila malam kok. Dakwah itu. Dakwah mengajak suami dalam kebaikan. Tidak ada masalah, Bu. Dibolehkan. Cuman memang yang punya hak wajib mendakwah itu adalah suami, bukan istri. Tapi istri berhak juga mengajak suami dalam kebaikan dan juga keluarga. Kemudian Ustadz, anak remaja hari ini pergaulan bebas. Memang ini adalah penyakit kita Ibu ya. Memang ini adalah masalah kita. Kita lihat misalnya kasus yang terjadi di Pasir Putih. Yang kononnya ingin menyamai kasus yang ada di Sarinah. Bikinlah bom. Ternyata masalahnya narkoba. Duitnya diambil, barangnya tidak dikasih. Maka kawan. Begitu informasinya ya. Betul Pak. Nah tuh macam udah buka tuh. Semalam. Ya. Ternyata kasusnya adalah duitnya udah diambil, barangnya udah ada. Akhirnya kawan bikinlah bom dari petasan itu segala macam, paku-paku taruh depan tuh. Ya, supaya macam Sarinah kononnya. Kenapa? Pergaulan bebas. Maka dari itu pemirsa yang dirahmati Allah, ibu-ibu ya, kita punya anak harus dijaga betul-betul. Ya, cara menjaganya memang tidak perlu protektif sekali, tapi perlu dengan jagaan iman dan akhlak kita. Jagaan iman dan akhlak kita, karena yang maha penjaga itu bukan kita, Allah. Ya, maka dalam doa kita, dalam permohonan kita minta supaya Allah menjaga anak-anak dan keluarga kita, insya Allah. Nah, dari bermuara dari diri kita. Bagaimana mungkin buah
tidak mungkin buah itu jatuh jauh dari pohonnya, dekat-dekat tulahnya jatuhnya tuh. Kecuali pas itu udah parkir mobil, pergi pula dia ke kumpe, jauh lah arahnya. Tapi buahnya itu pasti nggak akan jauh. Begitu juga dengan kita. Berharap banyak terhadap anak, sementara kita tidak pernah merubah diri, tidak mungkin itu terjadi. Anak soleh terlahir dari orang tua yang soleh dan salehah. Insya Allah, gitu Bu ya. Kemudian yang berikutnya Ibu Evi Iwapi, Ustadz poligami. 2 poligami rule, 3 poligami, 4 poligami, 5 tidak boleh. Oh, sampai 4 ya Pak? Sampai 4 be. Nah, kalau perempuan tidak boleh. Kalau perempuan namanya poliandri. Tidak boleh tuh? Tidak boleh. Sebab kalau perempuan 1 punya suami 2 bingung. Kalau hamil siapa bapaknya? Oh itu pula ada Pak. Kalau iyo. Misalnya dia istri, suaminya 2, istrinya hamil, siapa bapaknya? Tapi kalau suaminya 1, ya, istrinya 2, ketahuan lah bapaknya tuh. Oh iya, tapi maknya bisa tahun juga, tahun lah lahir itu maknya. Makanya dalam Islam poliandri hukumnya haram, poligami dibolehkan dengan syarat-syarat yang adil. Ya, dan itu menurut para ulama namanya emergency exit. Itu pun terjadi karena keterpaksaan. Makanya Rasul menikah kalau bicara poligami, yang paling muda itu cuma Aisyah, yang lain 40 tahun ke atas. Gini pengen poligami cari yang berondong. Na'udzubillah. Sudah lain maksudnya. Yang sedihnya habis manis. Itu. Akhirnya istri tua tahulah bang aku tuh lantak dia kayak ujungnya balik ke aku tuh. Kan gitu. Akhirnya begitu. Na'udzubillah. Akhirnya niatnya tidak baik, merusak wanita. Na'udzubillah. Ibu balik ke hukumnya. Bagaimana Ustadz? Dia nikah asli. Maksudnya nikahnya benar, istrinya 2, paling istri itu punya anak. Bagaimana cara pembagian warisnya? Dibagi. Kalau istrinya 1 baginya enak, kalau istrinya 2 bagi dewe. Ya dibagi 2 jadinya. Anaknya banyak bagi 2 lagi. Ya makanya dialoglah bersama suami untuk tidak beristri lagi. Payah kayak maginya bang. Ya. Kan gitu, saya kok bela bang. Nah, kalau abang rasanya malas hidup bolehlah, abang nak mati bolehlah. Jangan 2 payah maginya. Maksudnya ibu tetap dibagi ibu ya. Ya, hukumnya tetap tidak ada bedanya istri 1, istri 2. Oh tapi dia sudah lama Pak Ustaz. Dia baru menikmati setengah tahun bersuami. Enak nian. Namanya istri tidak ada pakai setengah tahun, tidak pakai setahun, 2 tahun, 20 tahun, tidak. Hari ini dia menikah, besok meninggal, dapat dia. Itu enaknya. Kalau di bawah tangan Ustaz, yang sikotnya? Kalau di bawah tangan lain cerita. Tidak bisa tuh Pak. Karena namanya hukum fikih berjalur pada hukum yang sah. Bu ya, kalau dia di bawah tangan berarti nanti dapat hartonya pun bawah tangan. Kalau bisa lewat bawah. Kalau tidak bisa udah dapat Bu. Tidak bisa. Makanya orang yang nikah siri yang rugi perempuan, laki-laki enak. Yang rugi perempuan. Karena kenapa? Nikah siri itu sah sih mungkin secara hukum, tetapi tidak sah. Sah sih secara syariat, tapi tidak sah secara hukum. Tidak tercatat di kantor urusan agama. Makanya menurut ulama, nikah siri itu ada 3 bentuknya. Ada yang diharamkan, ada yang dibolehkan tapi jangan dilakukan. Ada yang dilakukan memang sengaja untuk menjaga diri. 1, yang haram itu adalah nikah siri kabur ke sana, tidak pakai wali, nikah berdua. Itu haram. Wali dak ado, ini dak ado, nikah langsung dia ke situ. Itu haram. Itu orang sebut nikah siri juga, tapi itu haram. Nikah siri yang kedua, dia nikah berdua tapi tidak lapor ke KUA. Itu bahaya Bu, kesian perempuan. Kesian perempuan. Sebab kalau ada masalah, nak melapor tidak bisa lantaran dia tidak punya ikatan nikah secara hukum. Nah yang ketiga ada nikah siri Bu. Dia memang nikah di KUA tetap, ya, cuman tidak ada pakai undang-undangan dak. Yang tahu cuman dia lah. Tetap KUA pakai, dia pakai juga wali, pakai juga ini. Cuman dia udah ada pakai resepsi, nyam-nyam Bu ya. Tak tahunya, lah hamil kawan. Macam datang ni aduh, kami punya dagang gitu. Itu namanya, kalau itu dibolehkan Bu, mungkin duitnya udah ada. Nak buat besar macam orang, Allah mah ayam tidak terbeli, misalnya kan begitu. Mungkin itu namanya juga nikah siri. Dan ini dibolehkan. Yang kedua jangan, yang ketiga haram. Yang tadi itu Ibu ya. Jadi kalau dia poligami, maka dia berhak memberikan hak kepada perempuan-perempuan atau istri-istrinya yang dipoligaminya. Sebab memang itu masalah Bu. Ya, nah kecuali Ibu
punya anak, dia misalnya menikah nih, punya anak, waktu menikah dengan suami itu sudah ada anak tinggalan dari suami yang pertama, suami yang lain. Nah itu tidak berhak dapat harta dari warisan anaknya, karena yang berhak itu adalah anak dari anaknya. Ya, tidak berhak, anak dari anaknya dia berhak. Sebab kenapa? Anak dari suaminya dulu dapat dari suaminya dia tidak berhak. Ya, sempat misalnya dia menikah tidak punya anak, dia tok yang dapat, anaknya tidak. Itu lain kisahnya Bu. Karena kenapa? Dia punya bapak dewe. Dia menikah dengan bapaknya inilah sudah 4 anaknya. Iya, mau banyak 4 dikit. Begitu Ibu ya. Nah jadi ada status hukumnya, ada memang kejelasannya di dalam Al-Quran dan hadis. Karena yang disebut dengan waris adalah keturunan murni dari ayah ke bawah. Bu ya, dari datuk ayah ke bawah dan seterusnya. Begitu. Kemudian yang berikutnya, Ibu Isnawati sujud tidak bisa nginjit. Gimana Pak Ustadz? Katanya ini tidak sah, ini tidak sah. Ibu dengan cara apapun silahkan. Bahkan ada Bu yang tidak telap jinjit langsung kakinya ke depan pada waktu sujud. Ada. Jadi lakukanlah sholat mastatoktum semampu kita, semampu yang bisa kita lakukan. Karena itu pengecualian. Kecuali kakinya sehat dia tidak lakukan, tidak sah. Bu ya, dia sehat bisa tegak, tapi dia duduk, itu tidak sah sholatnya itu. Dia sehat, dia mampu untuk berdiri, dia tidak berdiri, itu tidak sah sholatnya. Tapi kalau tidak mampu berdiri dan dia sholat, insya Allah diterima sholatnya. Sholatlah sekuat dan semampu yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, adil Pak. Kita rehat. Kita rehat dulu Pak ya. Baik, kita rehat sejenak Ibu. Nanti kita sambung lagi selepas pariwara berikut ini. Kami akan segera kembali tetap di UJ Ustadz dan Jamaah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wal daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wal daraji atfatayyaji rotal alami ya uhailal judi wal karami.